Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kali ini ya. Kita membahas tentang penjajah. Baru-baru ini saya membaca tentang sebuah artikel tentang bahwasanya Belanda tidak menjajah negeri kita. Ini adalah tulisan, sudah jelas, tulisan dari sejarawan yang menulis sejarah di balik meja. Artinya dia tidak meneliti, dia tidak membaca, hanya memakai otak yang sesaat saja. Bahkan pernah disangkal ya, pernah ada yang menyangkal kalau itu adalah versi. Bukan versi. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Kenapa menjajah? Kenapa di sini kita bilang menjajah? Karena pada waktu itu Nusantara pertama dibentuk atau mulai dipersatukan oleh kerajaan Singosari. Kemudian Nusantara kedua mulai dipersatukan oleh kerajaan Majapahit yang banyak digunakan untuk mempersatukan Nusantara itu oleh Angkatan Laut Kerajaan Majapahit ya, yang tentunya sudah Anda tahu ya, dipimpin oleh Sang Panglima Wiramandala. Kemudian pada masa kolonial ini ada 6 negara ya, 6 negara yang menjajah Indonesia termasuk Belanda. Berikut daftar penjajahan. Setelah selesai perang salib atau perang dunia pertama, para bangsa penjajah kemudian mengincar Nusantara yang pada waktu itu memang merupakan suatu daerah yang subur makmur, penghasil rempah-rempah, minyak dan lain-lain, sehingga mereka merasa perlu untuk menguasai atau menduduki Nusantara per pulau, yang pada waktu itu masih ada kerajaan-kerajaan kecil ya setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Kemudian kerajaan-kerajaan itu memisahkan diri dari Majapahit dan mendirikan kerajaan-kerajaan di setiap pulau ya. Karena waktu itu manusia Nusantara masih belum mengenal namanya persatuan dan kesatuan. Itu pada saat itu kenapa penjajah dengan mudah masuk hanya dengan kekuatan gosip, diikuti dengan kekuatan militer yang pada waktu itu memang cukup handal ya mereka ya, sehingga kita ini tidak mampu menghadapi mereka. Yang kita tidak mampu hadapi adalah gosipnya yang cukup membunuh karakter manusia Indonesia. Setelah itu masuk perang dunia kedua, hadirnya Jepang di Nusantara pada akhirnya mampu mengusir kolonial dari Nusantara. Kemudian Jepang disambut dengan meriah oleh masyarakat Nusantara pada waktu itu, dikira dapat membantu Nusantara ya. Akan tetapi selama 3 tahun Jepang menduduki Nusantara terasa bagai 350 tahun. Kemudian agresi militer kedua Belanda juga 3 tahun, yang tidak bisa dicerita ya. Mereka menekan kita sedemikian rupa. Nah, bukti-bukti sejarah penjajahan Belanda itu sudah banyak di Indonesia, sudah banyak. Jadi mengapa saya bilang
sejarawan yang mengatakan Belanda itu tidak menjajah Indonesia, itu karena dia itu menulis sejarah di balik meja. Seandainya dia si penulis yang mengatakan Belanda tidak menjajah Indonesia itu membaca lagi, meneliti lagi, maka saya yakin dia tidak akan menulis seperti itu ya. Karena jika dilihat atau diteliti dari bentuk-bentuk bangunan yang ada di Indonesia atau peninggalan-peninggalan kolonial yang ada di Indonesia, itu usianya lebih dari 250 tahun atau 300 tahunan ya, lebih, bahkan lebih. Bisa jadi 350 tahun sesuai dengan masa dia menjajah negeri kita. Jadi kalau mau diteliti lagi, maka sang sejarawan itu tidak akan mengatakan bahwasanya Belanda tidak menjajah Indonesia. Kemudian ada yang mengatakan kalau Indonesia itu diuntungkan dengan dijajah oleh Belanda. Apanya yang diuntungkan? Di sisi mana Indonesia diuntungkan atas penjajahan Belanda selama 350 tahun? Kemudian dijawab, banyak kan peninggalan Belanda yang berfungsi yang difungsikan oleh Indonesia, jadi Indonesia tidak perlu bangun. Itu pikiran tidak maju ya. Karena apa? Karena penjajah ketika dia akan mendiami suatu pulau atau suatu negara, maka dia membutuhkan rumah dan harus dibangun rumah. Mereka akan membutuhkan transportasi. Pada waktu itu yang masih keren adalah kereta api atau lori ya, maka mereka harus membangun lori. Mereka membutuhkan pengairan air bersih, maka mereka membangun ya dam atau pengatur air ya, aliran air. Karena pada waktu itu Nusantara airnya jernih dan bagus, tidak seperti sekarang. Penjajah juga membutuhkan ekonomi, perekonomian mereka. Maka mereka membangun pabrik gula, membangun pabrik-pabrik lainnya ya, pabrik kapas, pabrik kopi, teh dan lain-lain. Itu memang sarana yang mereka persiapkan untuk mengeruk kekayaan Nusantara pada waktu itu. Jadi jangan bodoh lah mengatakan bahwasanya Belanda tidak menjajah Indonesia. Belajar lagi sejarah. Oke, saudara. Berikutnya akan kita bahas sejarah yang lainnya. Jangan lupa di subscribe. Oi, oi.